Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yas Alaskar, Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali ya untuk pembahasan jarak dalam ruang, khususnya untuk review materi PTS bab 1. Kita akan lanjutkan ke pembahasan soal yang nomor 7. Di soal nomor 7 kita akan membahas tentang jarak titik terhadap titik ya. Contoh soalnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 7. Jarak titik D dengan titik F sama dengan, nah kita buat kubusnya dulu nih. Teman-teman masih ingat kan kalau misal panjang rusuk kubus itu adalah A, maka panjang diagonal sisi kubus adalah A akar 2. Sedangkan panjang diagonal ruang kubus A akar 3. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah jarak titik D dengan titik F. DF itu merupakan diagonal ruang kubus, maka panjang DF itu adalah A akar 3. A-nya berapa? A-nya adalah 7. Jadi jawabannya adalah 7 akar 3. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 8 itu membahas masih di jarak titik dengan titik. Contoh soalnya, sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi 10 cm dan titik R merupakan titik potong diagonal AC dan BD. Jarak antara titik G dan titik R adalah, nah ini kubusnya. Nah, untuk soal nomor 8 ini kita akan menggunakan rumus Pitagoras, di mana yang dihitung adalah sisi terpanjangnya ya, yaitu C, sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini kubusnya. Kemudian titik potong diagonal AC dan BD itu adalah R. Dan yang ditanyakan adalah jarak antara titik G ke R. Nah, berarti terbentuk segitiga siku-siku G, R, C. Gitu ya. Siku-siku terletak di C. Nah, maka pertanyaannya menjadi berapakah panjang GR-nya gitu. Berapa panjang GR-nya? Nah, berarti kita harus mencari panjang RC dan GC. Lihat AC itu adalah diagonal sisi, jadi 10 akar 2. Sedangkan RC itu adalah setengah dari si AC. Jadi RC itu sama dengan 5 akar 2. Kemudian GC itu adalah salah satu rusuk kubus, maka panjangnya 10. Sehingga GR sama dengan akar RC kuadrat ditambah GC kuadrat sama dengan akar 50 ditambah 100. Ya, itu tadi kurang tanda kuadrat ya, tapi di hasilnya sudah kita kuadratkan. Jadi sama dengan akar 150. Nah, akar 150 itu berapa? 150 itu kan bisa diubah menjadi 25 dikali 6. Nah, 25 itu bisa dikeluarkan dari tanda akar menjadi 5. Yang tersisa di dalam tanda akar hanya 6. Jadi, GR sama dengan 5 akar 6 cm. Kita akan lanjutkan ke pembahasan nomor 9, yaitu tentang jarak titik ke garis. Contoh soalnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8. Jarak titik H dengan garis AC adalah, nah ini gambar kubusnya ya, gambar kubusnya. AC ini garisnya, AC. Kemudian misal yang ditanyakan adalah jarak titik H ke AC, maka kita tarik garis dari H ke titik tengah dari AC. Misalkan titik tengah AC itu adalah titik O. Maka kalau kita tarik garis HO akan terlihat segitiga HOD. HOD ya, HOD. Nah, berarti
Jarak titik H dengan garis AC itu sama dengan panjang HO. Nah, berarti kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu HO sama dengan akar DO kuadrat ditambah HD kuadrat. DO itu adalah setengahnya dari BD atau setengahnya dari diagonal sisi. Jadi, setengahnya dari 8 akar 2, berapa tuh? 4 akar 2. Sedangkan yang HD itu adalah rusuk kubusnya. Jadi, sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 4 akar 2 kuadrat masing-masing dikuadratkan, berarti 16 dikali 2. Hasilnya akar 32 ditambah 64. Sama dengan akar 96. Nah, 96 itu bisa kita ubah menjadi 16 dikali 6. 16-nya bisa keluar dari tanda akar menjadi 4. Akar 6 gitu. Nah, ada trik lain nih yang bisa kita gunakan untuk menghitung soal tipe ini. Kita akan pelajari di Tias Matika. Coba perhatikan, di situ yang ditanyakan titik H ke AC ya. H ke AC. Itu panjangnya akan sama dengan F ke AC. Dan bisa juga E ke BD. Dan G ke BD. Atau yang setipe dengan pasangan di atas. Ya, atau yang setipe. Yang setipe maksudnya gimana? Ambil satu titik pojok dari kubus tersebut. Kemudian yang ditanyakan nanti jarak titik itu ke diagonal sisi yang ada di depannya, tapi letaknya berbeda. Misal titiknya ada di atas, maka diagonal sisinya itu terletak di bawah. Atau misalkan titiknya di bawah, maka diagonal sisinya ada di atas. Kalau misalkan kalian mendapatkan soal yang seperti ini, maka langsung dengan mudah caranya adalah A per 2 akar 6. A itu adalah panjang rusuknya. Misalkan nih, di soal ini kan panjang rusuknya 8. Berarti tinggal 8 dibagi 2. 4 kan? Akar 6. Jadi jawabannya 4 akar 6. Nanti juga misalkan yang ditanyakan tadi ya, dari titik G misal ke BD. G ke BD. Berarti ya tinggal 4 akar 6 atau A per 2 akar 6 gitu. Bisa ya teman-teman? Nanti bisa menggunakan trik ini karena soalnya kan semuanya pilihan ganda gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 10. Di nomor 10 kita akan membahas tentang jarak titik ke garis. Contoh soalnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. M adalah titik tengah EH. Nah, yang ditanyakan jarak titik M ke AG berapa? Kita buat dulu kubusnya seperti ini. Kemudian M ke AG ya. M itu adalah tengah-tengah dari EH. Ada di sini ya, tengah-tengah dari EH. Kemudian karena yang ditanyakan M ke AG, maka buat garis yang menghubungkan M ke ujung-ujung garis itu. Jadi MA, MG, dan garis itu sendiri AG. Sehingga terbentuk seperti ini. Gitu. Nah, kalau ini kita perjelas, maka sebenarnya bentuknya segitiga. Segitiga apa? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Yang di ujung yang di atas ya, itu adalah titik M, yang di bawah itu A dan G gitu. Nah, berarti jarak titik M ke AG itu sama saja dengan tinggi dari segitiga ini, yaitu M ke M aksen. Di sini kita misalkan M aksen ya, M aksen. Kalian boleh pakai pemisalan yang lain, silahkan. Kemudian M aksen itu bisa dicari dengan memperhatikan segitiga ini nih, segitiga siku-siku. Ya kan? Segitiga siku-siku M aksen G. Nah, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Untuk menghitung M aksen, maka caranya adalah akar
MG kuadrat dikurangi M aksen G kuadrat. Gitu. Nah, kita cari satu persatu nih. M aksen G itu kan setengahnya dari AG. Padahal AG kita tahu bahwa AG itu adalah diagonal ruang. Jadi panjang AG itu 12 akar 3. Setengahnya dari 12 akar 3 berarti 6 akar 3 cm. Berikutnya kita akan cek yang MG. MG berarti kan di situ perhatikan segitiga MHG. Ya, siku-siku terletak di H, ya kan? Berarti MG itu adalah sisi miringnya. Sehingga bisa kita tuliskan MG kuadrat sama dengan MH kuadrat ditambah HG kuadrat. Pakai teorema Pythagoras juga yang ditanyakan sisi miringnya. MH itu adalah setengah dari EH kan, setengah rusuknya, setengah rusuk berarti 6 kuadrat. Ditambah HG, HG itu adalah rusuk berarti 12 kuadrat. 6 kuadrat 36, 12 kuadrat 144. Dijumlah ketemunya 180 cm. Kenapa di sini Miss Tias tidak membuat 180 ini ke dalam bentuk akar? Karena yang ditanyakan itu kan M aksen ya. M aksen itu sama dengan akar dari pengkuadratan ini yang kita cari tadi masing-masing. Nah, kita tuliskan begini nih. M aksen sama dengan akar MG kuadrat dikurangi M aksen G kuadrat. Ya. MG kuadrat tadi adalah 180 dikurangi dengan 6 akar 3 kuadrat. 6 kuadrat itu berarti 36 dikali 3, jadi 108. Sama dengan akar 180 dikurangi 108. Berapa tuh? Ya, akar 72. Akar 72 itu bisa diubah menjadi 36 dikali 2. 36 dikeluarkan dari dalam akar. Berarti menjadi 6. Yang tersisa adalah akar 2. Jadi M aksen itu adalah 6 akar 2. Oke, di sini Miss Tias akan bagikan triknya untuk mengerjakan soal yang setipe ya, untuk mengerjakan soal yang setipe. Caranya bagaimana? Coba nih perhatikan. Kalau yang ditanyakan itu jarak titik tengah rusuk M ya, M itu kan titik tengah rusuknya ya, rusuk dari rusuk EH. Nah, jarak titik tengah rusuk ke diagonal ruang yang ada di hadapannya. Ya. Ke diagonal ruang yang ada di hadapannya. Berarti bisa ke AG kemudian ke FD ya. Ke AG atau ke FD. Jarak titik M ke AG nanti akan sama dengan jarak titik M ke FD. Sehingga terbentuk tadi segitiga apa? Segitiga sama kaki. Nah, kalau kalian mendapati soal seperti ini, langsung bisa dengan cara A/2 akar 2. A itu panjang rusuknya. Ya, berarti A itu 12, 12 dibagi 2, 6 akar 2. Ya, ini kesimpulannya ya. Bisa pakai cara cepat ini, yaitu tadi jarak titik tengah rusuk ke diagonal ruang yang ada di hadapannya sehingga terbentuk segitiga sama kaki adalah A/2 akar 2. Contoh yang lain apa? Misalkan titik tengah dari HG adalah N. Nah, maka jarak titik N ke diagonal ruang FD ya. Misalkan N ke FD atau N ke EC kayak gitu. Nah, nanti kan akan terbentuk segitiga sama kaki tuh. Dari titik tadi dihubungkan ke ujung-ujung garisnya. Nanti pasti akan terbentuk segitiga sama kaki. Nah, berarti tinggal cara menghitungnya A/2 akar 2. Oke, next ke soal nomor 11 ya. Soal nomor 11 kita akan mempelajari tentang jarak titik ke bidang. Contoh soalnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan
AB itu 20 cm. Jarak titik G ke bidang BDHF. Ya, ini gambarnya. Coba kita cermati terlebih dahulu. BDHF itu adalah bidang diagonal ya. Bidang diagonal. Kenapa disebut bidang diagonal? Karena dia merupakan bidang, tapi dia melintang di ruang gitu. Melintang di ruang atau di bukan merupakan sisi. Bukan merupakan sisi-sisi kubus ya. Jadi bidang BDHF itu namanya bidang diagonal, sama juga dengan bidang ACGE. ACGE itu juga namanya bidang diagonal. Nah, teman-teman, di soal ini yang dicari adalah jarak titik G, titik ya, jarak titik G ke bidang itu. Maka jarak titik G ke bidang BDHF itu sama aja dengan G ke Q. Kenapa G ke Q? Ya, karena kalau kita tarik garis lurus ya, garis lurus dari G ke ujung garis yang lainnya, nah nanti akan siku-siku ya, akan siku-siku di Q atau di diagonal diagonal sisinya, di diagonal sisinya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? GQ itu kan setengahnya dari EG. Setengahnya dari EG ya. Sedangkan EG itu merupakan diagonal sisi. Jadi setengahnya dari diagonal sisi. Berarti setengah dikali 20 akar 2. Hasilnya 10 akar 2. Nah, kalau misalkan pertanyaan yang lain adalah jarak titik E ke bidang itu, ke bidang BDHF. Berarti sama saja dengan panjang garis EQ ya, panjang garis EQ. Berapa jawabannya? Sama, 10 akar 2. Atau A ke BDHF. Berarti sama saja dengan panjang garis AP. Nah, jawabannya juga sama, 10 akar 2. Atau C ke bidang BDHF, maka juga sama jawabannya, 10 akar 2. Jadi trik yang akan Miss Tias berikan adalah jarak titik ke bidang diagonal yang ada di depannya ya. Jarak titik ke bidang diagonal yang ada di depannya adalah A/2 akar 2. Misalkan misalkan diketahui panjang rusuknya adalah 50, ya berarti jawabannya adalah 25 akar 2. Kalau panjang rusuknya 100, berarti jawabannya adalah 50 akar 2. Ya. Oke teman-teman, mudah kan ya? Cara ini juga bisa digunakan untuk menghitung misalkan jarak titik F ke ABGE. Titik F ke ACGE atau H ke ACGE. Bisa juga B ke ACGE atau D ke ACGE. Ya, alhamdulillah pembahasan atau review materi tentang jarak dalam ruang untuk bab 1 ya, persiapan PTS sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke review bab 2 ya. Review bab 2 yaitu tentang penyajian data dan ukuran statistik. Oke, nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.